Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dereska Malia. Saya berasal dari Diploma 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor BP 1711022011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kelayakan Perusahaan Umum Daerah Pasaraya Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pendahuluan untuk bab 1, yang kedua, tinjauan pustaka untuk bab 2, dan yang ketiga, metodologi penelitian untuk bab 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang akan saya bahas pertama yaitu latar belakang penelitian. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia secara tidak langsung memberikan tuntutan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk dapat mandiri dalam mengurus daerahnya. Berdasarkan visi pembangunan Kota Padang yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disingkat RPJPD 2005-2025 yang menyatakan bahwa terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan, dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur, yang menjadikan pusat perdagangan di Kota Padang menjadi salah satu tujuan utama pembangunan Kota Padang. Salah satunya dengan mengelola pasar secara profesional. Kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah menyatakan bahwa setiap pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten atau kota, dituntut untuk mampu membiayai berbagai pembangunan daerahnya dan mencapai target pembangunannya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Yang mana sumber dari dana dari daerah tersebut berasal dari 4. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua, dana transfer, yang ketiga, pinjaman daerah, dan yang keempat, lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sumatera Barat, paling banyak mengandalkan sumber dana dari PAD. Untuk meningkatkan PAD itu sendiri, maka pemerintah daerah Kota Padang dapat mendirikan badan usaha milik daerah. Dalam kasus ini, BUMD yang akan didirikan pemerintah daerah adalah perusahaan umum daerah yang mengelola Pasaraya Padang secara profesional agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan pembeli di Pasaraya Padang itu sendiri. Untuk mengetahui BUMD yang didirikan oleh pemerintah Kota Padang layak atau tidak, perlu adanya analisis kelayakan yang harus dilakukan terhadap beberapa aspek yang diperlukan untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Yang pertama, aspek hukum, aspek pemasaran dan pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan pemasaran, aspek ekonomi, dan aspek keuangan. Untuk itu, saya sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian ini dan meninjau kelayakan pendirian BUMD Perusahaan Umum Daerah Pasaraya dari berbagai aspek. Rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek hukum. Yang kedua, bagaimana kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, bagaimana kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek teknis dan teknologi. Yang keempat, bagaimana kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek manajemen dan organisasi. Yang kelima, bagaimana kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek ekonomi. Dan yang terakhir, bagaimana kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang jika ditinjau dari aspek keuangan. Selanjutnya, tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini akan menjawab dari rumusan masalah sebelumnya. Yang pertama, mengetahui kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang jika ditinjau dari aspek hukum. Yang kedua, mengetahui kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, mengetahui kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek teknis dan teknologi. Yang keempat, mengetahui kelayakan
usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek manajemen dan organisasi. Yang kelima, mengetahui kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek ekonomi. Dan yang keenam, mengetahui kelayakan usaha Perumda Pasaraya Padang ditinjau dari aspek keuangan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, saya mengambil teori studi kelayakan bisnis oleh Kazmir dan Jafar. Di dalam teori tersebut dikatakan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan menganalisis secara mendalam mengenai suatu usaha atau bisnis yang sedang dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Ia juga mengatakan bahwa terdapat aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kelayakan sebuah bisnis. Yang pertama, aspek hukum, yang dilihat dari keabsahan dokumen terkait dengan tata tertib dan aturan yang berlaku. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran yang dilihat berdasarkan penjualan produk, permintaan pelanggan, aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan produk tersebut, dan juga dari potensi yang dimiliki oleh pasar. Yang ketiga yaitu aspek keuangan yang dianalisis berdasarkan sumber dana, pendapatan yang dihasilkan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan menggunakan analisis rasio. Contohnya seperti payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Selanjutnya aspek teknis dan operasi yang dilihat dari lokasi usaha, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, kedekatan pasar atau konsumen, dan teknologi atau peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas usaha. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi yang dilihat dari pengelola usaha dan struktur organisasi usaha tersebut. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial yang dilihat dari peluang peningkatan pendapatan masyarakat, dampak terhadap sarana-prasarana seperti jembatan, tempat ibadah, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek dampak lingkungan yang dilihat dari pengaruh terhadap lingkungan sekitar usaha seperti polusi udara, tanah, air, dan suara. Menurut Kazmir dan Jafar, aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu bisnis. Dengan mempertimbangkan berbagai hal dan kemampuan, peneliti akan melihat kelayakan bisnis ini berdasarkan aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi, dan aspek keuangan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah metodologi penelitian. Di sini saya melakukan penelitian menggunakan desain mix method. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada Pasaraya Padang di bulan Agustus hingga Desember 2020. Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Padang, pedagang Pasaraya Padang, dan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan objeknya tersebut adalah Pasaraya Padang itu sendiri. Populasi dari penelitian ini adalah Pasaraya Padang, dan sampel yang akan peneliti gunakan adalah jumlah pedagang, jumlah sembako, jumlah komoditi yang diperdagangkan, perparkiran, kelistrikan, pengelolaan sampah, jumlah kios, toko, los yang ada di Pasaraya Padang. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini untuk teknik pengumpulan data saya mengambil data dari dua sumber. Yang pertama data primer dan data sekunder, yang mana data primer akan diambil menggunakan metode survei dengan teknik wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak untuk wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Jadi seperti bertukar pikiran
pada saat wawancara tersebut. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Teknik wawancara yang dilakukan terhadap pelaku kepentingan Pasar Raya Padang. Proses wawancara diawali dengan membuat pertanyaan terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga menambah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara untuk memperdalam penelitian. Selanjutnya, teknik pengambilan data sekunder, yang mana untuk data sekunder saya mengambil data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang akan saya ambil dari pemerintah daerah berdasarkan historis tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk data yang diolah menggunakan pendekatan kualitatif, akan menggunakan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu menurut Miles dan Huberman tahun 1992. Yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian data dapat berupa jenis matrik, grafik, jaringan, bagan, dan sebagainya. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh menurut Miles dan Huberman. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Selanjutnya yaitu untuk data yang diolah menggunakan pendekatan kuantitatif berasal dari aspek-aspek finansial. Sebelumnya, untuk data-data yang dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif itu berasal dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek ekonomi. Dan yang terakhir untuk aspek finansial akan diolah menggunakan pendekatan kuantitatif yang dianalisis berdasarkan rasio net present value, payback period, profitability index, dan internal rate of return. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.